Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kita akan belajar mengenai manajemen keuangan bisnis syariah dan judul pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah dalam manajemen keuangan. Kita mulai pembahasan kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya manajemen keuangan syariah dengan manajemen keuangan konvensional? Sebenarnya jika teman-teman tadi sudah melihat videonya, kemudian ada pertanyaan yang saya sampaikan di Google Classroom, ada beberapa yang sudah menjawab ini. Tapi kalau yang belum menjawab kuis di Google Classroom mungkin belum menjawab ya. Jadi sebenarnya secara garis besar itu tidak jauh berbeda antara manajemen keuangan syariah dengan manajemen keuangan konvensional. Yang berbeda adalah ini kalau secara prakteknya ya. Jadi baik itu dari bagaimana menyusun plan, financial planning, financial budgeting, kemudian setelah itu menyusun financial report ya, bagaimana menyusun laporan keuangan, itu sebenarnya tidak jauh berbeda, termasuk akuntansinya. Proses akuntansi itu perusahaan dagang atau perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur tidak terlalu berbeda antara manajemen keuangan konvensional dengan manajemen keuangan syariah, tetapi yang membedakan adalah prinsip-prinsipnya. Misal, prinsip suatu perusahaan yang mana manajemen keuangannya adalah manajemen keuangan yang Islami, maka dia tidak akan berusaha untuk memperoleh dana yang sudah tahu itu tidak halal gitu. Kemudian dalam mengalokasikan dana juga akan lebih memilah-milih dan lebih memfilter tempat-tempat untuk bisa melakukan investasi. Demikian juga dari segi produk, barang dan jasa, termasuk biaya-biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ya. Kemudian apa saja yang kira-kira akan menjadi keuntungannya, itu akan diperhatikan secara betul-betul untuk tidak melanggar syariat. Kemudian selain itu dari konteks literaturnya ya, konteks manajemen keuangan syariah, literaturnya ini cukup jarang sehingga cukup sulit untuk membahasnya secara mendetail. Jadi seperti tadi, secara garis besar sama, perbedaannya ada di masalah prinsipnya. Seperti itu. Kemudian masih ingatkah Anda apa saja ruang lingkup aktivitas manajemen keuangan? Ada berapa? Apakah ada 1, 2, atau 3, atau lebih dari 3? Ya, kalau dari video sebelumnya yang terkait manajemen keuangan bisnis syariah juga, kita sudah mempelajari bahwa ada 3 ruang lingkup aktivitas manajemen keuangan. Yang pertama adalah aktivitas dalam memperoleh dana. Ya, kemudian yang kedua aktivitas dalam pemerolehan aktivitas itu sendiri ya. Sebenarnya ini pengelolaan dana sebenarnya. Kemudian yang ketiga aktivitas penggunaan dana, aktivitas penggunaan dana untuk investasi atau untuk pembelian aset. Ya, ada juga sebenarnya tambahan yaitu aktivitas pengawasan dana. Tuh, ada aktivitas pengawasan juga. Kemudian organisasi bisnis itu sendiri dari skalanya bisa kita kategorikan ada bisnis mikro, ya, ada bisnis kecil, ada bisnis menengah, dan ada bisnis yang besar gitu. Kemudian kalau dilihat dari segi berapa orang yang memiliki bisnis tersebut, itu ada bisnis perseorangan ya, yang punya itu 1 orang itu saja. Kemudian yang kedua bisnis persekutuan, lebih dari 1, ada 2, 3, 4 gitu ya. Atau bisnis perseroan di mana kepemilikannya itu nanti berupa kepemilikan saham gitu. Sehingga perbedaannya nanti biasanya itu terkait dengan akuntansinya itu nanti berbeda ya, termasuk nanti pembagian labanya juga berbeda. Kalau bisnis perseorangan labanya ya pilihannya adalah untuk diambil atau untuk digunakan lagi dalam perusahaan. Tapi kalau untuk persekutuan nanti labanya akan dibagi sesuai dengan porsi modal dan kontribusi dari masing-masing sekutu, masing-masing pihak yang bersekutu gitu ya. Kemudian untuk perseroan nanti labanya akan dibagikan berupa dividen atau juga bisa menjadi laba ditahan. Tuh. Kemudian selanjutnya fungsi manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pembiayaan, dan yang ketiga keputusan pembagian dividen. Gitu.
Investment decision atau keputusan investasi. Biasanya pertanyaannya melingkupi beberapa hal ini. Yang pertama, apakah kita akan melakukan penanaman modal kita pada real assets atau financial assets gitu. Kalau punya dana, apakah dana itu akan dibelikan untuk aset-aset yang sifatnya itu real atau aset-aset yang sifatnya itu finansial. Aset real itu contohnya apa saja nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Finansial juga contohnya apa saja akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, bentuk dana yang akan diinvestasikan itu juga bagaimana ya? Apakah nanti akan berupa surat berharga atau berupa uang kas atau yang lainnya? Aset dan lain-lain. Karena dana itu tidak hanya berupa uang, teman-teman. Seperti kalau yang kita pelajari di akuntansi bahwa dana itu adalah segala harta yang kita miliki yang bisa kita taksir dengan menggunakan nominal uang ya. Nominal uang tertentu. Misalkan kita punya laptop, itu adalah dana. Kenapa? Karena laptop ini bisa kita taksir dengan ukuran atau nominal uang gitu. Nah, tadi kita menyinggung masalah aset ya. Jadi ada aset real, ada juga aset finansial. Aset real itu adalah semua aset yang digunakan dalam produksi atau penjualan produk dan jasa perusahaan. Bisa berwujud, bisa juga tidak berwujud. Kalau yang berwujud diantaranya pabrik dan peralatan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Kalau aset real yang tidak berwujud, contohnya paten, merek dagang ya. Itu yang lebih kepada hak kekayaan intelektual gitulah istilahnya. Kemudian setelah itu aset finansial. Itu terdiri dari surat-surat berharga seperti saham syariah, sukuk, ya, reksadana dan lain-lain. Kemudian keputusan kedua terkait dengan manajemen keuangan adalah financing decision. Dari mana sumber dana bisa kita peroleh ya? Itu kan opsinya banyak sekali ya. Bisa dari keluarga, bisa dari teman, kalau itu dari kerabat terdekat kita atau dari tetangga, atau bisa juga dari lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan nanti ada bank, ada lembaga keuangan bukan bank, ada juga koperasi ya, atau lembaga mikro yang syariah lainnya. Kemudian yang kedua, tambahan dana yang akan disuntikan ke bisnis kita ini itu kita peroleh dengan akad utang atau tambahan modal dari para investor yang lain atau para sekutu gitu atau dari kita sendiri. Ya, jadi sifatnya apakah utang atau penambahan modal. Kalau utang berarti hubungan kita dengan yang mengutangi adalah debitur dan kreditur, itu harus yang syariah ya. Jangan kita mencari lembaga kredit, tapi kita cari lembaga pembiayaan. Kemudian setelah itu penambahan modal. Nah, penambahan modal ini nanti hubungan antara kita sebagai pebisnis dengan yang memberikan kita dana itu adalah hubungan investasi gitu ya, bukan hubungan kredit. Apa saja biaya dan syaratnya itu nanti dipertimbangkan, menguntungkan atau malah justru akan merugikan kita, itu juga dipertimbangkan. Ini adalah kerja atau aktivitas yang ada dalam suatu manajemen keuangan. Nah, opsi untuk memperoleh dana itu sendiri ada macam-macam. Ada yang berasal dari internal perusahaan, ya internal perusahaan kalau laba ditahan, saham pemilik itu kaitannya dengan bentuk perusahaan atau organisasi perseroan. Ya, kalau yang non perseroan, ya nggak biasanya tidak ada laba ditahan atau saham. Ya semuanya modal gitu ya, modal dari pemilik bisa berupa cash atau bisa juga berupa aset yang lain selain cash gitu. Kemudian yang kedua itu eksternal secara garis besar ya. Jadi ada internal dan eksternal dana itu kita peroleh bisa dari dua sumber itu. Nah, yang eksternal ini bisa kita kategorikan lagi menjadi eksternal yang sifatnya jangka pendek dan ada eksternal yang sifatnya jangka panjang. Untuk sumber dana eksternal yang sifatnya jangka pendek, diantaranya kita bisa memperoleh dari kredit usaha, kredit dagang, kredit dari bank, dan surat berharga. Tapi karena kita membahas manajemen keuangan syariah, maka perlu ada remnya, ada batasnya, ada syaratnya, yaitu bahwa kredit yang kita terima ini adalah kredit yang tidak ada ribanya, ya. Kemudian yang kedua, sumber dana eksternal yang sifatnya itu jangka panjang seperti pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Nah, pinjaman obligasi ini kan biasanya lebih dari 1 tahun ya. Biasanya sih minimal kalau obligasi itu 2 tahun. Kemudian pinjaman hipotek ini adalah pinjaman dengan jaminan berupa aset yang tidak bisa berpindah gitu. Nah, kemudian saat nanti kita tidak bisa melunasi pinjaman, maka orang yang meminjami kita itu bisa menguangkan
aset aset tetap tadi ya, aset yang tidak berpindah itu tadi. Misalkan contohnya rumah gitu. Kita jamin dengan rumah. Nah, kemudian nanti kalau kita tidak bisa membayar ya rumahnya kita bisa dijual gitu, bisa diuangkan. Kemudian misalkan ini ada suatu peristiwa gitu ya. Jadi perusahaan Intel memutuskan untuk membelanjakan $1 miliar untuk mengembangkan mikroprosesor baru. Nah, dari sini kita akan menganalisis apakah hal tersebut merupakan keputusan penganggaran modal atau keputusan pendanaan. Intel ya, perusahaan kita membelanjakan $1 miliar untuk mengembangkan mikroprosesor baru. Penganggaran modal atau keputusan pendanaan. Nah, nanti ini bisa didiskusikan. Kemudian jawabannya nanti akan saya tunggu di kolom komentar di Classroom ya. Kemudian selanjutnya adalah keputusan pembagian dividen. Ini khusus untuk perusahaan perseroan, di mana nanti biasanya manajer-manajer keuangan atau orang-orang yang terlibat dalam manajemen keuangan itu akan mendiskusikan hal-hal ini. Berapa persentase laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk cash? Kemudian bagaimana tingkat stabilitas dividen? Apakah nanti sahamnya ini akan dibagikan atau akan dipecah ya, stok dividen atau stok split? Dan yang kelima, apakah saham yang sudah beredar ini akan ditarik atau tidak? Dan sebagainya. Ini terkait dengan dividen decision yang berlaku dan harus dipahami oleh manajer keuangan yang bekerja di perusahaan perseroan. Selanjutnya, siapakah manajer keuangan itu? Ya, jadi manajer keuangan ini sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama bisa kita sebut sebagai CFO, Chief Financial Officer, kepala keuangan ya. Kemudian yang kedua ini mengepalai ada dua, yaitu bendaharawan dan controller. Bendaharawan ini identik ada di perusahaan-perusahaan atau bisnis skala kecil dan skala mikro ya teman-teman. Kalau controller ini ada di perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah besar. Nah, kepala keuangan atau Chief Financial Officer itu bertanggung jawab atas kebijakan keuangan dan perencanaan korporasi secara garis besar. Kemudian untuk bendaharawan ini bertanggung jawab atas manajemen kas, kemudian bertanggung jawab akan sumber dana atau bagaimana bisnis tersebut bisa memperoleh modal dan hubungan antara bisnis tersebut dengan bank. Nah, ini di perusahaan skala mikro, kecil, menengah juga bisa, itu masih menggunakan posisi atau tugas dan fungsinya bendaharawan ini atau treasury ya. Kemudian controller ini lebih kepada orang-orang yang mendalam di bidang akuntansi, laporan keuangan, perpajakan gitu. Nah, ini banyak, kalau controller ini banyak kita temukan di perusahaan-perusahaan skala menengah besar gitu ya. Kemudian ada suatu pertanyaan nih gitu ya. Fritz dan Frida masuk sekolah bisnis bersama 10 tahun yang lalu. Mereka baru saja direkrut oleh perseroan skala menengah yang ingin mempekerjakan manajer keuangan baru. Fritz belajar keuangan dengan penekanan pada lembaga dan pasar uang. Sementara Frida mengambil jurusan akuntansi dan menjadi akuntan publik 5 tahun yang lalu. Nah, siapakah yang lebih cocok menjadi bendaharawan dan siapakah yang cocok menjadi controller? Kita ulangi lagi nih. Fritz itu belajarnya konsentrasinya itu pada lembaga dan pasar uang ya. Jadi lembaga keuangan yang bisa perbankan, bisa juga industri keuangan non bank kan kalau gitu. Kemudian kalau Frida ini lebih mendalam di akuntansi dan bahkan sudah pernah ada pengalaman kerja sebagai akuntan publik 5 tahun yang lalu gitu ya. Kita lihat sebelumnya. Nah, untuk bendaharawan ini di sini ada hubungan bank, bagaimana memperoleh modal, manajemen kas. Kemudian untuk controller ini ada persiapan laporan keuangan, akuntansi dan pajak. Nah, teman-teman silakan simpulkan, siapakah yang lebih cocok menjadi bendaharawan dan siapakah yang lebih cocok menjadi seorang controller. Kemudian
Kalau kita simpulkan nih, tadi kan sebenarnya kalau di manajemen keuangan itu ada 3 posisi itu tadi ya. Nah, tapi secara umum manajer keuangan itu ya kerjaannya merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Kemudian selain dia melakukan planning, organizing, budgeting, dan saving itu tadi ya. Nah, manajer keuangan juga punya responsibility, bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan juga memiliki hak atau wewenang untuk menjadi decision maker, mengambil keputusan penting dalam investasi dan pembelanjaan perusahaan. Kalau kita lebih detailkan lagi, maka beberapa hal yang dilakukan oleh manajemen keuangan adalah yang pertama perencanaan atas keuangan, penganggaran keuangan, setelah merencanakan kemudian menyusun anggarannya ya. Perencanaan itu maksudnya secara garis besar ini perusahaan dalam sekian periode, dalam satu periode ini mau apa yang dicapai gitu. Kemudian untuk mencapai itu baru dilakukan penganggaran. Setelah itu setelah dianggarkan uangnya misalkan udah sudah ada gitu ya, atau ini pencarian sumber dana. Nah, kemudian satu pengelolaan keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian atas keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk menjadi seorang manajer keuangan ada beberapa kriteria dan syarat yang secara lazim itu perlu dipenuhi. Yang pertama, karena ini manajemen ya, maka kita perlu untuk bisa belajar memimpin gitu, berjiwa pemimpin. Kita punya jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin di situ kita berarti ada keteladanan ya, kemudian kita juga bisa tegas dan adil dan lain-lain lah, jiwa pemimpin, jiwa menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, kita bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu ke atasan, baik ke sesama yang jabatan sama atau bawahan kita ya. Kemudian memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, terutama terkait apa yang sedang kita tekuni saat itu. Kalau ini kita sedang menjadi manajer keuangan, ya wawasan dan pengetahuan terkait dengan keuangan. Memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya itu wajib ya, makanya kita belajar akuntansi. Memahami dunia keuangan, pendanaan, dan investasi, mengetahui hukum dan kebijakan umum yang berkaitan dengan ekonomi, dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan, dan memiliki integritas atau selalu bekerja dengan mengedepankan kejujuran ya, dan profesionalitas. Kemudian tugas manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lain juga ya, karena dalam suatu entitas bisnis itu kan ada beberapa manajemen, biasanya ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Nah, maka tugas manajer keuangan ini bekerja sama dengan manajer-manajer lainnya. Kemudian yang kedua, manajer keuangan juga harus mampu mengambil keputusan penting terkait investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, merencanakan dan meramalkan atau forecasting itu tadi ya, mengenai perencanaan keuangan perusahaan ini secara umum. Kemudian juga mampu menjadi intermediasi ya, mampu menjadi intermediate perantara atau penghubung antara perusahaan dengan lembaga-lembaga keuangan lain, baik itu perbankan, industri keuangan non-bank maupun lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi. Atau juga pemerintah gitu ya. Kalau misalkan ada hibah-hibah dari pemerintah terkait dengan bisnis kan, maka ini harus, pokoknya wawasannya harus luas dan mampu berkomunikasi serta menjalin relasi. Kemudian tanggung jawab manajer keuangan itu ada mengambil keputusan terkait investasi, pembelanjaan, dan juga pembagian dividen atau laba di perusahaan perseroan ya. Kemudian merencanakan, mengatur perencanaan laporan dan pembiayaan perusahaan, arus kas dan anggaran perusahaan, pengembangan standar operasional prosedur keuangan perusahaan, dan bagaimana untuk bisa memaksimalkan dan meningkatkan nilai perusahaan di persaingan usaha gitu. Bagaimana valuasi perusahaan itu bisa selalu meningkat, terutama ini untuk perusahaan perseroan ya, yang mana mereka go public dan menawarkan saham, otomatis seorang manajer keuangan atau beberapa manajer keuangan ini akan bertanggung jawab pada bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik sehingga nanti nilai perusahaan itu baik dan menarik minat investor. Ini untuk perusahaan perseroan. Kemudian bagaimana yang terakhir ini, aktualisasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan bisnis terutama ya.
Di situ ada asas keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Maksud keadilan di sini adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan nanti akan dibagikan secara adil, sesuai dengan penjualan yang real juga, disesuaikan dengan kontribusi, baik itu modal yang diberikan maupun tenaga yang sudah dicurahkan untuk bisnisnya. Juga posisinya ya dalam organisasi tersebut apa. Jadi harus adil gitu. Kemudian kalau ada punishment, ada reward juga adil. Ini terkait dengan bonus yang sifatnya keuangan ya. Karena nanti untuk punishment dan reward terkait dengan sumber daya manusia juga ada sendiri. Kemudian setelah itu kemitraan. Posisi penyimpanan dana, kemudian penggunaan dana. Jadi dana kalau ada itu disimpan di mana, kemudian dana digunakan untuk apa saja, dan lembaga-lembaga keuangan yang memang bermitra dengan bisnis kita. Nah, itu harus sesuai atau harus masih termasuk dalam koridor yang memenuhi syariah gitu ya. Kemudian aspek transparansi, di mana manajer keuangan ini akan mengusahakan suatu laporan keuangan yang terbuka terutama untuk para stakeholder, internal stakeholder ya, para investor gitu. Kemudian untuk laporan keuangan yang terbuka ya, misalkan untuk pajak dan lain-lainnya juga transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena ada beberapa perusahaan yang malah menutupi sedemikian rupa sehingga pajak yang dibayar itu sedikit. Nah, maka manajemen keuangan ini tidak, kalau yang sesuai syariah, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian untuk universalnya ini tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam suatu organisasi, terutama jika ini dalam satu lingkup manajemen keuangan ya, ini divisi manajemen keuangan. Nah, maka di situ misalkan kita temukan bahwa ada dari berbagai budaya, ada dari berbagai ras, ada dari berbagai agama, maka tidak dibeda-bedakan. Seperti itu. Ini adalah prinsip syariah yang teraktualisasi dalam suatu manajemen keuangan. Tetapi kita sebagai orang yang akan mempelajari manajemen keuangan bisnis Islam juga perlu mengetahui apa masalah pokok manajer keuangan. Nah, biasanya kalau kita ini sebagai seorang wirausahawan atau sebagai seorang wirausahawan kreatif gitu ya, kita tuh biasanya punya banyak ide muncul. Aku pengen bisnis A, pengen bisnis B, pengen bisnis C. Banyak sekali ide-ide yang muncul, tetapi akan terkendala ya, akan terbentur dengan masalah pendanaan. Nah, sebagai seorang manajer keuangan inilah kita harus mampu, atau kita harus berusaha mampu untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan pendanaan ini ya, untuk memulai bisnis kita. Sehingga pertanyaannya, jadi tadi sudah ada 2 pertanyaan sebelumnya ya, ditambah 1 pertanyaan ini ya. Jika Anda ingin memulai bisnis apakah itu? Berapa kira-kira modal yang Anda butuhkan dan apa saja sumber-sumber pendanaan yang bisa menjadi opsi solusi? Jadi ada 3 pertanyaan, silakan dijawab di kolom komentar Google Classroom. Kemudian untuk menciptakan komunikasi yang 2 arah, selain teman-teman menjawab pertanyaan dari saya, silakan ajukan pertanyaan juga untuk saya terkait hal-hal yang belum dipahami, atau jika ada kasus atau apa yang telah teman-teman amati terkait dengan topik pembahasan kita pada kesempatan ini. Demikian, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.